ketemu lagi di part 2 di resiko operasi sesar untuk bayi. Di part 1 Anda bisa lihat di video sebelumnya dan kita masuk ke part 2 sekarang. Tentu balik lagi, ini adalah knowledge bagi Anda supaya Anda bisa pada saat memilih operasi sesar, Anda tahu untung ruginya baik untuk Anda, untuk ibu maupun untuk si dedek bayi. So, sudah siap? Awas saja kerugiannya sesar kepada bayi atau resikonya untuk bayi Anda. Tapi kalau sudah siap, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke semua orang supaya videoku bisa bermanfaat untuk orang banyak. Oke. Oke. Masuk ke resiko operasi sesar untuk dedek bayi. Jadi apa saja sih resiko sesar? Resiko operasi sesar untuk dedek bayi. Jadi resiko yang pertama adalah tadi impact terhadap kesuksesan proses menyusui. Jadi ketika pada saat seorang bayi itu nih ada bejo dilahirin karena dia operasi sesar, maka sebagian besar tidak dilakukan IMD. Walaupun sekali lagi Anda bisa meminta dan memilih untuk merayu provider Anda untuk melakukan IMD. Dan beberapa rumah sakit juga punya kebijakan untuk melakukan IMD full walaupun di operasi sesar. Di ruang sesar, maksudnya di ruang operasi. Nah, tetapi itu masih sangat jarang sekali di Indonesia. Jadi kebanyakan begitu bayi lahir plep, langsung halo ya ibu, ini hai, halo, ya ampun, dicium sebentar atau mungkin nempel sebentar, I love you, oh, udah ya, baru 10 menit atau kurang dari 10 menit udah langsung dibawa untuk dilakukan prosedur-prosedur lain untuk si dedek bayi ini. Nah, karena tidak adanya bonding atau keputus proses di situ, seringkali membuat struggle si ibu pada saat dia harus menyusui dedek bayi ini. Nah, selain juga seperti yang aku bilang di video sebelumnya bahwa pada saat ibu habis operasi sesar kan dia agak susah ya, latihan duduk miring aja masih belum bisa, nyusuin masih struggle, asinya belum lancar gitu kan. Jadi luar biasa struggle-nya biasanya gitu kan. Dan kemudian belum lagi seringkali obat-obat untuk operasi sesar itu ada beberapa obat yang atau ada beberapa ibu yang mengaku bahwa dia jadi asinya itu susah keluarnya gitu loh. Dugaannya mungkin ada beberapa obat yang berpengaruh terhadap proses menyusui gitu ya. Nah, itu resiko untuk dedek bayi. Otomatis kalau dia tidak bisa menyusui, tidak bisa menyusu, berarti tentu kebutuhan asinya tidak terpenuhi atau tentu akan ada efek di kehidupan berikutnya. Gitu ceritanya. Terus resiko kedua adalah asma. Berdasarkan penelitian, bayi yang dilahirkan secara sesar memiliki resiko jauh lebih tinggi untuk memiliki asma di kemudian hari dibanding yang melahirkan normal per vaginam atau yang dilahirkan secara normal per vaginam. Kemudian yang ketiga adalah resiko untuk masuk ke ruang ICU atau NICU, Neonatal Intensive Care Unit gitu. Jadi bayimu lebih beresiko ke situ gitu karena ada sesuatu hal yang terjadi mungkin yang membutuhkan bantuan pernafasan mungkin, dan kadang-kadang operasi sesar itu dilakukan kalau pas lagi urgent atau pas lagi emergency. Otomatis pada saat itu mungkin kondisi bayinya sudah nggak baik-baik saja, jadi harus segera diselamatkan, harus segera dikeluarkan. Otomatis dari awalnya udah ada masalah, jadi resiko ke NICU pun jauh lebih tinggi dibanding melahirkan ketika dia dilahirkan secara normal per vaginam. Nah, dari data statistik, resiko masalah pernafasan bayi itu tadi nafas ya, karena dia butuh bantuan nafas kayak gitu, sekitar 0,1 pada proses persalinan normal per vaginam, sedangkan operasi sesar bisa sekitar 1-4%. Kenapa kok dia susah ya nafasnya ya kalau sesar, maksudnya dibanding dengan dilahirkan secara normal per vaginam. Jadi
ketika si bayi ini dilahirkan secara normal per vagina melalui jalan lahirnya si ibu, kan ketika dia di dalam kandungan dia tinggal di air ketuban. Paru-parunya pun juga penuh dengan air ketuban. Nah, ketika dia dilahirkan normal per vaginam, ada momen di mana jalan lahir itu meremes si paru-parunya dedek bayi sehingga cairan-cairan ketubannya itu bisa keluar melalui mulut dan hidungnya dia. Nah, kalau di operasi sesar kan kagak ada. Jadi tergantung dari bagaimana ngeslamnya, jadi di suctionnya, kadang-kadang ada yang tersisa. Nah, itu yang seringkali membuat gangguan akhirnya di kemudian hari. Maksudnya yang bisa membuat komplikasi, beresiko jadi gangguan pernafasan atau bayinya susah nafas, asfiksia dan lain sebagainya. Oke. Kemudian resiko keempat. Resiko keempat adalah laserasi. Laserasi itu apa? Ini human error memang, maksudnya dan kita tidak, ya ini bisa saja terjadi gitu kan. Namanya juga manusia yang melakukan. Kadang-kadang pas dia nyobek sayatan, tiba-tiba ternyata bayinya juga ikut kesobek, misalnya kesayat kulit kepalanya atau kesayat pas di apanya. Amit, moga jangan-jangan ya, jangan. Nah, cuman itu ada resiko itu, walaupun prosentasenya sekitar 1-2%, tapi ada resiko itu, namanya juga human error gitu kan, ya kan? Nah, terus resiko yang kelima adalah si bayi tidak mendapatkan yang disebut microbiome. Apa itu microbiome? Nah, jadi pada saat bayi di dalam kandungan, dia dalam kondisi steril ceritanya. Di dalam kandungan dia kondisi pokoknya bersih gitu kan. Nah, begitu dia keluar keluar mau lahir, dia di dunia ini, di bumi ini apa ada steril? Kagak ada. Kita akan nemui banyak sekali virus, kuman, apalagi koronces sekarang kayak gitu kan. Nah, otomatis bayi butuh senjata. Jadi dia butuh namanya mikrobiom untuk mempersenjatai tubuhnya sehingga daya tahan tubuhnya menjadi jauh lebih baik. Nah, cuman sayangnya si mikrobiom ini sangat banyak diproduksi tapi pada saat proses persalinan di jalan lahir ibunya. Jadi ketika dia mau lahir, bayi ini kayak dilumuri, kayak di coating gitu loh, dilumuri sama lendir-lendir dari si ibu yang ternyata di situ banyak sekali bakteri baiknya yang dipakai oleh si bayi untuk senjata untuk dia lebih kuat nanti di kehidupan berikutnya untuk menjalani hari-harinya. Lalu ditambah lagi pada saat proses IMD, kan ketika proses IMD dia nggak langsung nemu puting kan, kadang-kadang dia masih dengengek gitu kan, dengengek siapa sih? Jadi kepalanya naik dulu, nyari di mana puting, susun jilati kulit ibunya. Nah, seluruh bagian tubuh dari ibunya ini ada mikrobiomnya dan ini penting banget untuk dede bayi. Nah, di operasi sesar si bayi tidak mendapatkan itu. Itulah kenapa daya tahan tubuhnya lebih rentan. Secara data statistik penelitian juga demikian, lebih rentan dibanding bayi-bayi yang lahir secara normal per vagina. Bahkan resiko alerginya pun jadi lebih tinggi. Gitu ceritanya. Dan itu akan mempengaruhi kesehatannya dia, baik itu psikis maupun baik itu fisik dan mental di kehidupan yang akan datang. So, itu adalah resiko-resiko bayi yang dilahirkan secara seksio sesarian. Nah, tentu di balik itu ada lagi kan, lah memang terus gimana kan bayiku bla 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 bla, selalu ada yang seperti itu. Tetapi di sini aku cuma bilang itu adalah resikonya, memang begitu resikonya. Lalu sebagai orang tua, kalau ternyata bayimu ternyata ada resiko itu, ya berarti apa yang harus kamu lakukan di fase parenting, di fase menyusui gitu kan, gimana membinanya bayi ini supaya bisa hidup menjadi jauh lebih baik, lebih sehat bahkan gitu kan. Nggak gampang sakit, bahkan nggak ada alergi bahkan gitu. Artinya resiko-resiko tadi diturunin. Nah, itu tergantung dari Anda sebagai orang tua, sebagai ibu di masa pengasuhannya. Oke? Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih buat perhatiannya ya. Mohon maaf kalau ada salah loh ya. Silahkan komentar di bawah ketika ada pertanyaan dan jangan lupa subscribe dan
klik tombol notifikasi supaya Anda nggak telat ketika aku upload video-video yang bermanfaat untuk Anda. Terima kasih ya. Dadah!